Ya, ya, silakan masuk. Selamat siang, Mbak. Perkenalkan, saya Bidan Deni. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini Bu, saya itu lagi menstruasi. Ya. Terus di area kemaluan saya itu kok gatal kemerahan gitu. Oh iya. Iya. Baik Bu, baik Mbak. Saya cuci tangan dulu ya. Nanti langsung saya periksa dulu ya. Ini tadi dengan Mbak siapa ya? Dina, Mbak Dina. Ya. Mbak Dina umur berapa? 16 tahun. Mbak Dina umur 16 tahun. Ya, dengan keluhan tadi gatal-gatal ya. Ya Mbak, dari hasil pemeriksaan tadi ya, tadi tekanan darahnya bagus dia 110/70, pernapasannya 20 kali per menit, nadinya 86 kali per menit, suhunya 36,4 Celcius ya. Tadi juga saya sudah lihat pada area pahanya sudah merah-merah semua ya Mbak ya. Kalau pengen tahu ini hari keberapa ya? Hari kedua. Hari kedua menstruasi. Biasanya Mbak Diana kalau pakai pembalut sehari berapa kali gantinya? 2 kali sampai 3 kali. Oh iya, iya Mbak, dari kasus Mbak Diana ini nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang personal hygiene pada saat menstruasi ya Mbak ya. Mbak Diana sudah tahu apa itu personal hygiene? Belum tahu. Belum ya, belum tadi saya jelaskan ya Mbak ya. Jadi personal hygiene pada saat menstruasi yaitu perilaku ya yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan di daerah area kewanitaan ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene menstruasi itu yang pertama itu penampilan ya Mbak. Jadi penampilan seseorang itu sudah bisa menggambarkan bagaimana kebersihannya gitu. Kemudian praktik sosial. Praktik sosial itu misalnya pada waktu kecil kan dia sering dimanja sama orang tuanya, apa orang tua. Sekarang kalau sudah dewasa, sudah menstruasi, jadi apa harus sendiri. Jadi perilakunya akan berubah. Kemudian tingkat ekonomi ini juga mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihannya, karena pada saat menstruasi seperti ini juga kita harus punya atau menyisihkan uang ya untuk membeli pembalut, sabun, pasta gigi dan lain-lain ya. Kemudian untuk pengetahuan tentang menstruasi, jadi tingkat pengetahuan anak-anak ya, anak-anak yang remaja itu dengan mereka yang suka membaca dengan yang tidak suka membaca itu akan beda. Budaya berarti kepercayaan seorang atau dia akan mempengaruhi ya. Jadi budaya seorang itu akan mempengaruhi bagaimana dia memperlakukan dirinya untuk menjaga kebersihannya. Kemudian kebiasaan, di setiap orang itu mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri. Misalnya pada saat dia mandi, pada saat dia mencukur atau melakukan perawatan rambut, ada kebiasaan yang suka menggunakan produk-produk seperti kecantikan, kemudian menggunakan pilihan sabun atau sampo dan lain-lain. Kemudian kondisi fisik pada saat sakit biasanya malas mandi ya, mandi, malas keramas ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi perilaku personal hygiene-nya. Kemudian ada indikator Mbak, ada indikator dalam personal hygiene saat menstruasi, yaitu yang pertama perawatan kulit wajah. Jadi pada saat menstruasi biasanya wajah atau kulit akan lebih berminyak ya, berminyak, lembab, dan akhirnya kalau dia males untuk membersihkan atau mencuci muka itu akan timbul jerawat ya Pak ya. Ya, kemudian kebersihan rambut pada saat menstruasi biasanya akan lembab. Kalau dia malas untuk membersihkan atau keramas, biasanya akan timbul ketombe ya. Kemudian kebersihan tubuh dan organ genital pada saat udara panas cenderung kulit akan lembab dan berkeringat ya. Kemudian apalagi di bagian lipatan itu juga pasti akan lembab, akhirnya akan timbul jamur, timbul bakteri. Makanya harus sering dibersihkan ya. Kemudian
kebersihan pakaian sehari-hari, jadi setiap hari harus sering ganti pakaian, apalagi ketika badan sudah terasa lembab harus sering diganti. Kemudian untuk pemilihan celana dalam juga harus diperhatikan ya Mbak. Jangan pakai celana dalam yang macam-macam. Yang penting pakailah celana dalam yang menggunakan bahan dari katun, ya. Kemudian penggunaan pembalut, ya. Penggunaan pembalut itu dianjurkan yang nyaman untuk kita. Kemudian mempunyai daya serap yang tinggi, tidak berwarna, tidak berbau atau yang menggunakan aroma-aroma. Jadi nggak boleh Itu malah sebenarnya berbahaya. Gunakan yang biasa saja. Kemudian tindakan yang dilakukan pada saat berhijin saat menstruasi, yaitu yang pertama mencuci muka 2-3 kali sehari, ya, untuk mencegah timbulnya jerawat. Kemudian mencuci rambut atau keramas minimal 2 hari sekali. Terus mandi yang bersih minimal 2 kali sehari dengan sabun mandi. Kemudian memotong dan membersihkan kuku, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang alat kewanitaan. Kemudian membersihkan alat kewanitaan dengan menggunakan air, ya. Jangan menggunakan antiseptik, apalagi pakai sabun badan. Nggak boleh, ya. Cukup dengan air saja, air biasa mengalir, kemudian dilap kering, ya, biar tidak lembab. Kemudian jangan menggunakan bedak, nggak perlu dikasih bedak-bedak atau parfum. Terus membasuh genitalia itu dari arah depan vagina, ya, ke belakang atau dengan arah nyamping juga boleh. Kemudian pembalut harus diganti 4-5 kali sehari, atau setelah BAB atau BAK segera ganti pembalut. Jadi saya kurang ya Bu? Iya, kurang, makanya dengan timbul gatal-gatal sampai kemarin karena lembab. Kemudian selama ini sudah pernah mencukur rambut di area kewanitaan belum? Ya. Jadi boleh ya Bu ya, Mbak, mencukur atau merapikan rambut dengan gunting, ya, biar tidak terjadi jamur atau kutu-kutu, ya. Jadi harus dirapikan, dibersihkan selama menstruasi, ya. Kemudian dampak yang akan timbul, ya, pada masalah persoalan higien atau kebersihan kewanitaan ini itu ada 2, itu dampak fisik dan dampak psikososial. Dampak fisiknya itu akan menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, misalnya keputihan, kemudian akan menimbulkan penyakit kanker leher rahim atau kanker septik. Kalau tidak segera ditangani, itu akan menyebabkan kemandulan sehingga menurunkan kualitas hidup individu yang bersangkutan. Kemudian yang dampak psikososial itu masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene, itu misalnya gangguan rasa nyaman karena jenengan kurang kebersihannya, kemudian jenengan bergaul dengan orang-orang di luar, dengan banyak orang, akhirnya kan akan timbul gangguan rasa nyaman karena mungkin timbul bau atau gimana gitu, ya. Kemudian akan mengganggu aktualisasi diri dan gangguan interaksi sosial, ya. Seperti itu, ya, untuk pengetahuan tentang personal hygiene saat menstruasi, ya Mbak, ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham, ya. Jadi saya tadi kan biasanya 2-3 kali ya saya ganti Iya, berarti kurang ya, kurang. Jadi setelah Mbaknya sudah mengerti tentang bagaimana cara merawat kewanitaan pada saat menstruasi, nanti untuk kedepannya bisa dipraktekkan, gitu ya Mbak, ya. Mungkin hanya itu. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Ya udah. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, kalau gitu saya mohon pamit ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.